Coba ingat-ingat, sudah berapa kali Aulia tidur di kelas? Sudah sering, Bu. Sering tidur di kelas itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Aulia, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Baik, sekarang kita cari solusinya ya. Iya, Bu. Aulia sering tidur di kelas pasti ada alasannya. Mengapa sih Aulia sering tidur di kelas? Saya sering bergadang, Bu. Biasanya saya bermain HP baru tidur jam 12. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau sering tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Jadi menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Belajar yang baik sangat penting agar saya banyak mendapat ilmu. Betul, belajar disiplin dapat memudahkan kita menerima banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa depan, serta dapat melatih kita untuk terbiasa menghargai waktu. Iya, Bu. Saya menyesal sering tidur ketika belajar. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya Aulia, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur di kelas? Saya akan tidur lebih awal, Bu, agar besok pagi saya dapat belajar dengan baik di sekolah. Baik Aulia, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk mengingatkan kamu agar tidak tidur terlalu malam. Sekarang silakan kembali kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Aulia. Kegiatan kita hari ini ya. Semangat pagi. Salah. Pagi luar biasa. Gitu ya. Selamat pagi ya. Ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih baik Ibu dan Bapak. Kita mulai kegiatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak yang hebat dan luar biasa. Karena hari ini sudah berada di ruangan ini dengan penuh semangat pagi ya, walaupun cuaca di luar panas menterang, tapi semangat pagi tetap menyala dalam diri kita. Untuk itu adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul menghadiri kegiatan diseminasi dari CGP kita hari ini, Bu Tita Fitria. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini yaitu ada diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Fitria, CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Untuk memulai kegiatan kita hari ini agar diberkahi, diridhoi, dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Baik, kepada Ibu kita dipersilakan untuk memaparkan materi kegiatan diseminasi kita hari ini. Terima kasih Bu Koni atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu guru, kita mulai. Sebelum
sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu guru, sekali lagi mohon maaf, di sini saya bukan menggurui, tapi ingin menyampaikan sedikit ilmu karena saya tahu di sini banyak orang-orang hebat yang sebelum saya yang lebih paham materi ini. Saya hanya bertugas untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di tengah-tengah mohon dimaafkan dalam penyampaian materi ini. Baik, hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, sekarang ini setuju atau tidak setuju ya? Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju, tidak perlu penjelasan. Pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju? Tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Jadi ketiga-tiganya tidak setuju ya? Ya. Kenapa? Nah, baru saya lanjutkan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Bapak dan Ibu guru menjawab tidak setuju. Ya, betul sekali. Karena dengan hukuman tidak akan membuat anak menjadi cerah, malah akan menimbulkan timbul rasa dendam dalam diri anak karena sudah dipermalukan, apalagi hukumannya di depan teman-temannya. Betul. Kemarin ada yang bertanya, teman CD ke saya, katanya bukannya di masyarakat itu ada hukuman ya? Kenapa di sekolah tidak boleh ada hukuman? Di masyarakat dan di sekolah berbeda. Kalau di sekolah itu proses, jadi anak-anak harus tahu dulu kesalahannya sebelum dia terjun nanti ke masyarakat. Harus tahu dulu apa yang salah dan apa yang benar. Nah, makanya di sekolah minimalisir mungkin tidak ada hukuman kecuali kesalahannya sudah berulang dan itu pun sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Bapak Ibu guru menjawab tidak ya? Tidak setuju. Kenapa? Karena kesalahan dan hukuman tidak ada sambungannya. Misalnya anak salah tidak mengerjakan tugas atau terlambat dengan sekolah, tapi disuruh membersihkan halaman, berarti tidak ada hubungannya. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak yang sering diberi sesuatu, dikasih hadiah atau hukuman, kualitas belajarnya akan turun. Dia akan baik melakukan kegiatan belajar apabila ada hadiah atau imbalan dari bapak dan ibu guru. Konsep inti yang hari ini akan dibahas yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif, lalu nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, ada 8. Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Contoh, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda bayangkan memegang sesuatu yang berharga di tangan Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan, contoh ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi? Ini sesuatu yang berharga di tangan kanan Anda, tangan Bapak dan Ibu guru.
bayangkan sesuatu yang berharga itu apa? Bisa anak, suami, istri. Nah, seseorang akan merebutnya, akan mengambilnya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan, tidak akan mengizinkan orang lain untuk mengambilnya. Ya, apalagi pengantin baru ya. Nah, lalu siapa yang bisa mengontrol kita untuk mempertahankan benda atau sesuatu yang paling berharga? Diri sendiri, bukan orang lain. Ya, kita akan mempertahankan apa yang dimiliki oleh kita, dan tidak mungkin orang lain dapat mengontrolnya. Selanjutnya, perubahan paradigma baru menurut Stevie F. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seperti tadi yang kepalan tangan, bahwa yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Tadi sebelumnya di awal tentang hukuman, tentang penghargaan, tentang pujian. Nah, yang bisa merubah anak itu bukan guru ataupun orang tua, tapi diri kita sendiri. Makanya bagaimana di sekolah adalah proses anak itu untuk memahami perilaku yang baik dan benar menurut dirinya sendiri dengan bantuan orang dewasa sampai mereka paham. Ini adalah teori kontrol. Teori kontrol pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini selama ini yang kita pahami ini. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilmu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini kontrol yang kita pikirkan ini, ya. Sekarang paradigma teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang ditimbulkan anak itu ada tujuannya. Dan itu yang harus kita tahu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Merubah orang lain menjadi sesuatu yang kita inginkan. Lalu pemasaran ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Sekarang, apa yang dimaksud disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Dian Dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan dengan nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin positif adalah bentuk kontrol diri yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan.
Jadi dalam bentuk kontrol diri. Sekarang apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di program pelajar Pancasila kita mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Kedua, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beralat. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Lalu yang menurut DO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai apresiasi, hati, dan sebagainya. Dan menurut panggilan ini, saya lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, inilah yang harus kita gali dalam diri anak atau kita latih dalam diri anak supaya mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang tanpa didorong, tanpa harus menyadari diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, ini sekarang adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya anak-anak ya Bu, Bapak di kelas. Untuk menghindari hukuman, anak-anak biasanya supaya kita tidak marah, mereka akan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal, itu dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa akan saya dapatkan apabila saya nurut sama ibu guru di kelas? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya menolong teman? Ini juga termasuk di dalam motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Dia mempunyai harga dirinya sendiri. Ini adalah termasuk ke dalam motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu yang ada dalam dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu memerintah diri sendiri. Ya, nah ini. Sekarang penghargaan. Pengaruh tindakan memberikan penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, apa yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan? Apabila Bapak dan Ibu guru sering memberikan penghargaan setiap anak melakukan suatu kegiatan yang baik atau aktivitas baik, maka ketika kita tidak memberikannya, anak tidak akan melakukan hal yang positif. Dia akan merasa kecewa. Akhirnya dia akan benci gitu ya. Kenapa saya sudah berbuat baik tapi tidak mendapatkan penghargaan dari Bapak dan Ibu guru. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa ketika anak tidak diberikan penghargaan, kualitas dia belajar itu akan menurun. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Anak cenderung kreativitasnya tidak berkembang karena dia akan melakukan suatu aktivitas apabila ada penghargaan. Lalu penghargaan menghukum, mengikat dirinya juga. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam dirinya tidak akan muncul. Ya, karena sudah diiming-imingi barang, diiming-imingi bintang, diiming-imingi sesuatu yang akan menjadikan dia melakukan sesuatunya karena ada bahasa Sunda namanya yang mengharapkan sesuatu kan? Ayo upahna gitu ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Lalu, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses.
apa? Ketika anak melakukan kebajikan, siapapun tidak pilih-pilih, bapak dan guru harus memberikan pengakuannya secara khusus, secara pribadi. Kamu hebat, kamu sudah hari ini sudah menolong anak. Jadi anak merasa bahwa saya sudah melakukan kebaikan hari ini. Lalu beri pengakuan kepada semua murid. Anak-anak coba ya, hari ini Ani sudah membantu ibu guru membersihkan papan tulis, sehingga teman-teman yang lain bisa mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh temannya. Lalu beri pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus, berkesinambungan. Lalu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya diperhatikan nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu saya menghargai pemukanya, nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pemukanya terima kasih untuk, nah ini nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, padahal itu adalah bukan sampahnya dia. Ya, sekarang kalau misalnya disuruh itu bukan sampah aku bu, ya kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang ini quiz time, ya. Yang tidak ngantuk. Baik, seorang siswa yang terlambat datang ke kelas beberapa kali dalam seminggu disuruh untuk mengambil sampah di lapangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nomor 1 hukuman ya. Sepakat? Sepakat. Nomor 2, seorang siswa laki-laki tidak memotong rambutnya yang sudah panjang. Dan saat selesai, siswa tersebut dipotong rambutnya di lapangan oleh guru. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya? Nah. 3, seorang guru menemukan beberapa siswa saling menyalin pekerjaan rumah dan memberi mereka tambahan tugas sebagai sanksi. Hukuman. Yang ketiga hukuman, sepakat? Ya. Yang keempat, seorang siswa melupakan buku pelajarannya di rumah dan harus mengisi buku pengganti. Konsekuensi. Konsekuensi. Sepakat? Ya. Berarti 1 hukuman, hukuman, konsekuensi. Kelima, seorang siswa berbicara kasar kepada teman sekelas dan diberi catatan merah. Konsekuensi. Yang terakhir, beberapa siswa saat upacara tidak memakai atribut lengkap. Setelah selesai upacara, mereka dikumpulkan dan disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Apakah jawaban Bapak dan Ibu benar? Kita lihat. Ya, betul ya. Setelah selesai terlambat datang ke kelas beberapa kali, datang seminggu disuruh untuk mengambil sampah di lapangan. Itu termasuk ke dalam hukuman karena tidak ada hubungannya ya terlambat dengan mengambil sampah. Lalu seorang siswa di laki-laki memotong rambutnya. Dan saat upacara selesai dipotong di rambutnya di belakang oleh guru. Apa yang dirasakan oleh anak itu ketika rambutnya dipotong di belakang? Malu. Ya, malu. Dan itu mengganggu ke dalam hidup, masuk ke dalam hukuman. Seorang guru menemukan beberapa siswa saling menyalin pekerjaan rumah dan memberi mereka tambahan tugas sebagai sanksi. Ini juga termasuk ke dalam hukuman. Ya. Lalu seorang siswa melupakan buku pelajarannya di rumah dan harus mengisi buku pengganti. Nah ini termasuk ke dalam konsekuensi. Ya karena anakku ketinggalan buku IPAS-nya, ada buku yang lain tidak gitu ya, karena di kelas kita sudah melakukan seperti itu. Ada bu ya sudah menulis, nanti salin lagi di rumah ya. Seorang siswa berbicara kasar kepada teman sekelas dan diberi catatan merah, ini juga termasuk konsekuensi. Beberapa siswa saat upacara tidak memakai atribut lengkap dan disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, termasuk ke dalam hukuman.
Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang seperti buram ya, karena kita tahu ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi ketika anak rambutnya dipotong di depan teman-temannya satu sekolah, ya seperti kalau dulu itu kalau di pesantren itu diarak-arakin ya kalau anak kesalahan dan nah kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi ya. Kalau misalnya kamu tidak memotong rambut, apa yang akan terjadi harus terjadi. Pertamanya dulu diberi apa sama guru itu diberi pengertian terlebih dahulu. Apa sih yang terjadi kalau anak laki-laki rambutnya tidak pendek? Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama dan ini akan menimbulkan dendam. Ya, makanya kalau dulu itu suka ada anak yang nyabut pentil motornya guru gitu ya. Karena katanya saya habis dihukum oleh guru gitu. Nah, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Anak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah, untuk menghindari itu dia akan melakukan akan menghargai dirinya dengan melakukan disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Bagaimana kalau kamu menjadi teman? Apa yang akan nanti kamu bakal apa? Menulis lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya karena dia frustasi, dia akan menyakitkan diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau dia tahu konsekuensinya, dia akan mudah menyesuaikan diri dengan dimanapun dia berada. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kadang dia dalam diri itu, saya waktu SD dicap bangor, kuburu misalnya. Dan itu akan berlaku sampai mereka dewasa. Tidak akan berlaku. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik dan dia akan oh ya saya salah dan saya akan memperbaiki. Dengan ada perkataan bahwa saya akan memperbaiki, maka dia akan bisa berada lagi di lingkungan kelompoknya. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya karena takut dihukum, nah belajar berbohong. Bu padahal dia yang melakukannya, gitu ya. Nah kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi anak akan kembali berkumpul dengan teman-temannya setelah dia mengetahui kesalahan itu seperti apa, sampai di mana. Perlu dibaca. Ada identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu disiplin berupa konsekuensi dan prestasi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini yang paling indah. Jadi anak akan takut ketika di sekolah dan ketika di luar sekolah, seperti perkataan yang kasar itu mereka di sekolah tidak berkata nanti mencoplok, tapi ketika berada di lingkungan rumahnya, ya timbul lagi karena hanya berlaku di sekolah, gitu ya. Lalu peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau identitas sukses itu disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restriksi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Restrisinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan,
untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu saja. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini yang diharapkan itu ini ya, dari disiplin atau identitas sukses, anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang muncul ketika anak di dalam kelas. Nah, kadang anak menjadi pengganggu atau perebut makanan orang. Kenapa anak menjadi merebut makanan orang atau mengambil makanan orang? Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa? Seperti bertahan hidup. Ketika ke sekolah, mau berangkat sekolah, ayah dan ibunya masih tidur pagi-pagi. Anak-anak berangkat sendiri, menyiapkan pakaian sendiri. Akhirnya membawa perut kosong sekolah, dan ketika temannya membawa bekal, dia mengambil makanan. Karena dia ingin bertahan hidup untuk memenuhi keinginannya makan. Karena dia tidak mendapatkannya di rumah. Lalu ketika anak di kelasnya so jago, dia merasa paling pintar atau paling hebat. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin di rumahnya orang tuanya tidak, atau bapak dan ibu guru tidak memenuhi keinginan anak seperti ini. Akhirnya dia berkuasa di kelas, di kelompok teman-temannya. Selalu ingin aku yang bisa, aku yang pintar. Nah, lalu ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar yang selanjutnya. Rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kasus di kelas 3 ada anak ketika kelompok itu dia tidak mau, dia ingin bekerja sendiri. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin selama ini dia hanya tidak dianggap oleh bisa kedua orang tuanya, bisa oleh lingkungannya, bisa oleh teman-temannya. Padahal dia punya kemampuan. Akhirnya apa? Dia menutup diri sendiri. Ya. Lalu ada yang ini kesenangan. Di kelasnya bermain, ajak-ajakan, harus sisirian tertawa-tawa gitu ya. Mungkin kebutuhan dasarnya, nah ini yang tidak terpenuhi. Ini yang harus kita tahu sebelum kita melakukan tindakan kepada anak. Apa sih kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi? Ya, istilahnya kita harus bertabayun dulu. Lalu kebebasan. Ya, anak mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu menggunakan arah dirinya. Di kelasnya belum bebas, paling kesalahan tidak ada aturan. Karena mungkin di rumahnya dia tidak boleh bermain dengan teman-temannya, selalu dikurung atau tidak pernah diajak oleh orang tua. Nah, ini adalah contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Kasus pertama, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Kesenangan? Betul? Ya, bermain itu masuk apa? Kita lihat ya. Ini kesenangan. Ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Akhirnya dia di sekolah nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Dan tidak seru ketika dia tidak bersenandung. Padahal masa lagi ujian nyanyi. Lalu kasus kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil
sebuah dasar apa? Senam, sulatan, kasih sayang. Kita lihat ya. Nah, apa? Kebebasan, saya ingin mandiri, ya, memiliki pilihan mencoba hal-hal baru. Baru senang baru dapat hadiah dari ayah ibu. Nah ini, sekarang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang, pertanyaan pertama. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Keluarga. Siapa lagi? Orang tua. Orang tua. Anak. Kekasih. Kekasih. Aku yang kekasih. Kembali punya kekasih. Ya, yang paling berharga setiap orang berbeda-beda. Ada anak, suami, pasangan, ada orang tua. Bahkan ada orang yang paling berharga itu harta benda ya. Seperti kendaraannya, ya, apa yang dia beli. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak dan Ibu guru? Kejujuran, saling percaya, disiplin, ya, disiplin, saling tolong menolong, tanggung jawab, ya, empati, betul sekali ya. Semua juga adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang terpenting. Mungkin menurut saya nilai kebajikan yang terpenting itu adalah disiplin, bisa. Berbeda lagi dengan Bu Winda atau Bu Hani. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting itu misalnya kejujuran, kesetiaan, yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri sendiri, pada diri Anda? Karakter yang diinginkan apa? Jujur dan tanggung jawab. Jujur, benar? Disiplin dan dapat dipercaya. Saya dari Papua. Integritas, lapang dada. Bu Ida, apa ya? Karakter atau sifat? Kuat, ya hebat loh yang tugas-tugas yang numpuk. Buat menghadapi kenyataan Dewi, sama ya buat. Ya, selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kesetiaan. Waduh, berapa tahun? Saya baru Rumah tangganya baru 25. 25. Jadi jangan kesekian. Apa yang disampaikan? Bu Imas? Apa pencapaiannya yang benar banget? Bendahara. Oh, kesuksesan. Kalau saya bangga jadi guru, ya. Ya, menang SD. Kalau biasanya apa? Jadi makan. Suksesan dalam keluarga. Ya, kesuksesan dalam berkeluarga juga itu termasuk suatu kebanggaan ya, karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Dan alhamdulillah kita sudah sampai berpuluh-puluh tahun ya Bu, mengarungi hidup rumah tangga. Selanjutnya, apa pekerjaan
hidup Anda? Barangkali ada yang mau bercerita? Belum di puncak. Masih meniti karir. Sejauh ini ketika jadi pegawai negeri. Benar. Semua orang bisa menjadi seorang pegawai negeri. Apalagi? Pegawai negeri masih. Menikahkan anak. Ya, betul, menikahkan anak. Apalagi? Kalau diamnya saya ke bawah. Lalu, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Banyak teman. Betul sekali. Apalagi? Bagi siapapun. Percaya, bermanfaat. Kalau berguna bagi siapapun. Berguna bagi siapapun. Ya, sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang lain. Betul ya? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Silakan Bapak dan Guru untuk menyampaikan diri kita nih. Kita lihat satu ya. Nah, ini sebagai identitas kita sebagai penghukum, guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Lalu kalau kamu tidak melakukannya, ini saya, kalau kamu tidak duduk, tapi habis sering kalau kamu tidak duduk, mau istirahat, kita mau ya, kamu ya, ada kan saudara kami bicara gitu, ya, dengan konsisten katanya. Lalu pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan dalam. Tuh, nah, gara-gara kamu, jadi ibu dicarikan di ibu kepala. Gara-gara kamu, jadi kelas kita tidak menjadi juara. Jadi dia kaunya si ibu merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Aku mata sering gitu. Nah, sekarang ini teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini kadang-kadang kalau jadi teman kok enjoy gitu ya. Jadi kayak teman aja muridnya gitu, gak ada batas. Soalnya bantuan bapak ya, bantuan ibu, gitu nanti kita akan melakukannya, ke ibu akan bantu. Nah, kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sih yang telah kamu lakukan, kenapa kamu lakukan itu, jadi selalu bertanya. Nah, ini yang terakhir adalah untuk kontroli manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, lalu apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu bisa memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, kamu akan jadi. Jadi untuk posisi. Jadi anak ditanya dulu alasan dia melakukan tindakan. Ya, seperti kenapa kamu mengganggu Lia? Kenapa kamu mengganggu Lia? Ya si Lianya tuh anu bisa. Mereka dalam ngambil penghapus aku. Kira-kira apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Itu kalau manajer ya. Maka boleh menjawab bahwa harus menghormati satu sama lain di dalam kelas. Nah, apakah perbuatan kamu sudah
sekarang apa yang akan kamu lakukan? Nah itu kalau fungsi ke manajer, dia tahu dulu kesalahannya itu seperti apa, konsekuensinya apa, dan dia harus bagaimana ketika berada dalam proses. Oh baik Bu, saya akan meminta maaf sama dia dan saya tidak akan mengulanginya lagi, ya. Itu harus sampai seperti itu. Ini 5 posisi kontrol penghukum. Istilahnya tadi ya, membuat alasan, menghitung, mengukur. Ya, nah ini. Nanti kalau ketika guru mengerti, murid berkata, baiklah gitu ya. Dia abang-abang dia sih, dia kan ada cewek gitu ya. Ada yang murid di sini. Bu ini cewek gitu ya. Jadi ketika kita menghukum, kita akan mengurangi lagi kesalahan yang sama. Lalu ketika membuat terasa bersalah, murid akan terus meminta maafkan saya, maafkan dan merasa rendah diri dia. Nanti lama-lama dia tidak akan bergaul dengan lingkungannya. Nah, kalau untuk menjadi teman, anak akan menganggap kita remeh gitu ya. Saya berpikir bahwa ibu dan bapak teman saya, ternyata itu jadi menganggap bahwa udahlah guru itu seperti teman, jadi ketika kita melakukan kesalahan nanti juga mereka atau beliau akan memaafkan kita dengan mudah ya. Nah ini akan mengakibatkan bahwa akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nanti ketika mereka menemukan orang yang tidak seperti ini di lingkungannya, dia akan menjadi orang yang lemah karena selalu dibantu. Lalu untuk memantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya gitu. Dia akan menanyakan imbalan-imbalannya. Nah ini akan mengakibatkan bahwa akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah untuk ini manajer, murid akan mengatakan bahwa bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ketika mereka menyadari kesalahannya, dia akan berusaha mencari apa yang harus dia lakukan agar dia bisa memperbaiki keadaan. Ya, tidak bersalah sama apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti meminta maaf, atau kalau misalkan sampai menyobek bukunya mengganti dengan buku yang baru, dia harus tahu dengan konsekuensinya. Dan hal ini anak-anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dia akan fokus pada cara memperbaiki diri. Nah, ini siapakah dia? Tadi saya janji sama Rosya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa? Posisi guru. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. So, bersalah? Ya. Oke. Ketiga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya nomor 3 memang Pak. Oh ya. Ayo yang nomor 3 salah. Ayolah, lakukan dari ibu bapak. Ini apa? Nah, sekarang yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau dapat cek rekening hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawaban bapak dan ibu. Nah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak teman. Apakah kamu mendapatkan stiker ini kemana? Nah, ini jawaban bapak dan ibu ternyata benar ya. Sudah pakai 5 posisi kontrol dulu. Terima kasih. Nah, ini keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan dibuat
disepakati? Ya, berbeda dengan peraturan. Nih, contoh dan tahapan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, untuk membuat keyakinan kelas itu berdiskusi memunculkan peraturan atau aturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini contohnya apa? Coba biar ngantuk. Berdiskusi memunculkan peraturan. Coba anak-anak kira-kira kelas kita mau seperti apa sih hari ini? Tertib Bu. Nah, bersih Bu, boleh tulis. Ya, kita ingin jadi kelas kita bersih. Nah, lalu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, kemarin saya sebelum membaca modul ini tidak boleh lari-lari di kelas, tidak boleh mengganggu teman. Ya, nah itu tidak boleh karena itu adalah keyakinan yang negatif. Jadi diganti kata-katanya. Di dalam kelas usahakan untuk tertib. Tapi ditanya dulu tertib itu seperti apa ya anak-anak? Coba siapa yang tahu? Itu Bu tidak boleh lari-lari di kelas. Nah, mereka udah tahu kelas 3 juga ya. Kalau ini harus menulis Bu. Ya betul. Ya, jadi mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Lalu menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ada nilai kebajikan seperti rasa empati, berteman bertakwa, toleransi. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Seperti tadi, kalau menghormati orang lain itu seperti apa contohnya anak-anak? Tidak boleh ganggu Bu, tidak boleh membayangkan sama orang tua gitu. Walaupun pada kenyataannya dalam pembelajarannya sikap kita saja yang melanggar gitu ya. Tapi kalau dilakukan, diingatkan lagi, coba ayo ingat gak keyakinan kelas kita apa gitu ya. Kalau diingatkan terus-menerus, mudah-mudahan anak-anak bisa berubah. Karena pendidikan itu tidak bisa berubah hari ini. Kita akan merasakannya nanti setelah 20 tahun yang akan datang ya. Lalu berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya anak-anak yang nanti akan mendapat hukuman ketika mereka melanggar keyakinan kelas, tapi bapak dan ibu guru juga akan mendapatkan hukuman. Misalkan hukumannya apa yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, yang terakhir, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau saya selalu setiap hari, ayo kita ingat lagi kesepakatan kita, keyakinan kelas kita apa itu selalu di kampus. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Disiplin atau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Dari kebajikannya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya? Bertanggung jawab. Ya, kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat ya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain termasuk keyakinan kelas dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah ini dilarang itu peraturan ya. Jadi itu hal kalau keyakinan itu menghormati orang lain seperti yang sudah saya terangkan. Coba di kelas kalian harus belajar tertib. Di kelas harus menjaga ketertiban ya, termasuk itu. Kalau ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Harus menjaga keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Jadi kalau dilarang, tidak, jangan itu termasuk dalam peraturan. Ya,
negatif. Kalau ini keyakinan kelas itu kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, menghormati orang lain, tanggung jawab, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini foto-foto waktu membuat keyakinan kelas, foto dan tahapan keyakinan kelas. Anak-anak tulis lalu menggambarkannya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, bapak dan ibu guru bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan bapak dan ibu guru juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman kamu juga pernah melakukannya. Jadi anak merasa tidak dia yang merasa paling bersalah gitu. Kalau teman-temannya juga pernah melakukan ini, menstabilkan dulu identitasnya dia. Ya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu bahwa tindakan dia itu tidak benar. Dengan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi anakku bercerita, dia udah, saya juga diambil misalkan ya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya, ketika buku kamu diambil, adakah cara yang bisa kamu lakukan tanpa melakukan kekerasan? Anak akan mengatakan bahwa bisa bu dengan meminta yang baik-baik. Nah, itu berarti anak sudah tahu bahwa tindakannya itu salah ketika dia malah keras. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Coba ingat, ketika kamu melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak-anak tahu, oh iya, bahwa di kelas itu harus menjaga ketertiban, bahwa di kelas itu harus saling menghormati. Ya. Nah, kamu ingin seperti apa? Saya ingin menjadi orang baik, bu. Saya ingin disayang teman-teman, misalnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi awalnya guru menstabilkan identitas bahwa yang kalian lakukan itu bukan orang lain juga pernah melakukannya. Bapak dan ibu guru juga bahkan pernah melakukannya waktu kecil, melakukan kesalahan. Nah, lalu tanyakan lagi, kamu tentu punya alasan kenapa sih? Yang keduanya ya, yang kevalidasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu melakukan itu? Adakah yang cara yang lebih baik ketika kamu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terakhir baru ke menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga tahapannya dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, lalu terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini ya penjelasannya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat setelah menjadi positif terhadap berbuat salah menjadi positif. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak drop kelas yang guru. Oh iya. Nah, Pasti bisa juga. Pasti bisa. Nah, validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu? Power, freedom, love, dan belonging, fun atau survival. Ya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Coba, apa yang telah kamu lakukan tadi sama Akila? Saya sudah marah-marah sama dia, bahkan sampai mengubrak meja. Ya, kamu bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan hal itu, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu bisa saja memukul Akila, menendang, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, setelah itu kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus marah-marah. Nah, ini ke validasi kebutuhan. Lalu
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu selalu jaya sama teman, selalu ibu sama teman? Anak itu bisa jawab. Ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh segregasi. Sabrina, oh iya Sabrina. Kita dengarkan dulu ini. Oh iya Sabrina benar. Ya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah
Ya. Ya, membuat anak merasa marah betul. Terus selain marah, dia juga merasa malu ya. Selain apalagi anak perempuan tuh ngarang dosa, sudah kelihatan bahwa itu dihukum pembunuhan gitu ya. Nah, hari ini perannya bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang leader, apa yang akan dikatakan? Ya, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? 2 orang deh bisa ke depan bermain sandiwara. Sandiwara cinta. Sabrina ini tahu kamu ini jam berapa? Setengah 3. Masih kelas. Lagi. Selamat pagi Sabrina. Pagi, Pak. Kamu tahu ini udah jam berapa? Jam 7 lebih. Kamu tahu aturan di sekolah kita masuk harusnya jam berapa? Jam 7. Kamu terlambat ya? Ya. Terus itu kenapa sepatunya tidak warna hitam sih, Bina? Karena dari aku udah buru-buru, jadi salah ambil sepatu. Oh, tapi tahu aturan di sekolah kita sepatu harus warna apa? Harus warna hitam. Oke, kalau gitu berarti kesimpulannya Sabrina melanggar peraturan ya? Iya, Pak. Kalau begitu Bapak kasih pilihan ya? Kalau begitu Bapak tidak mau tahu Sabrina pokoknya boleh masuk ke lingkungan sekolah asal sepatunya kembali ke sesuai aturan wanita. Tapi kan jauh, Bapak, rumah aku. Nanti mau kita lambat sininya gimana? Oh itu bukan urusan Bapak. Oh saya ini jalan. Itu mah balik lagi yang tadi ya. Sebagai belajar. Nah itu menanti tadi yang saya. Oh iya. Mohon maaf. Oke, Sabrina Bapak lihat sepatunya tidak berwarna hitam ya. Itu bisa ceritakan ke Bapak kenapa alasan seperti itu? Bapak tadi aku tuh buru-buru ya. Ojek dari depan. Akunya masih. Iya, kan jauh Mas Bapak. Nah, jadi bisa Anak SD bisa naik ojek. bisa. Anaknya aja bisa. Nah, aku di depan kasihan nunggu lama jadi aku tuh langsung yang ada di rak depan aja. Tahunya salah. Yang pernah aku pakai buat jalan-jalan. Oke, oh gitu. Betul. Sebenarnya kan Bapak juga pernah ya melakukan hal yang sama gitu sampai lupa sesuatu gitu dengan berangkat kerja saking terburu-burunya. Jadi mungkin lupa itu manusiawi ya tidak. Terus tapi kan Sabrina juga tahu ya bahwa di sekolah kita peraturannya mengharuskan setiap siswa pakai sepatu hitam ya. Iya, Pak. Kalau gitu Sabrina tahu nggak konsekuensinya apa yang harus Sabrina lakukan kalau Sabrina melanggar? Nanti saya coba telepon orang rumah paling Pak. Jadi saya jadi bisa tetap pakai sepatu hitam. Kalau gitu mudah-mudahan ada orang rumah dari Sabrina yang bisa menyampaikan. Tapi kalau misalkan Biar itu ada ojek. Udah ada pakai yang Bapak dulu. Aku akan beli sedikit. kita beli sepatu dulu. Cuk.
mungkin Bu. Terima kasih Mbak Helmi, Bu Sabrina. Ya, betul sekali ya. Yang pertama, identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu hari ini apa yang keyakinan yang telah kamu langgar gitu ya. Yang ketiga, langsung ke keyakinan ya. Apa yang akan kamu lakukan tadi sudah Bu Sabrina, Bu Deti menyatakan bahwa saya akan melapor orang rumah agar mengantarkan sepatu ke sekolah. Jadi tidak ada paksaan dari Pak Helmi dari guru. Kamu harus ini tidak ada. Untuk sekali lagi terima kasih Pak Helmi dan Bu Deti. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah sosialisasi hari ini selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan, karena kesalahan itu adalah dari saya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya. Boleh kita tepuk hebat untuk berita JKP kita kali 9. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kita baik, sedikit saya ingin menyampaikan kesimpulan diseminasi berita hari ini, bahwa disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Juga dapat meningkatkan pengendalian diri anak, mengajarkannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantunya membuat pilihan yang bijaksana tentang cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Betul? Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya selama mengikuti kegiatan diseminasi Butita. Mudah-mudahan rekan kita, siapapun itu yang mengikuti CGP, dapat berjalan dengan lancar dan terutama disehatkan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua yang hebat-hebat. Terima kasih. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Ibu dan Bapak sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.